Sejak kali pertama memimpin Rusia pada 1999, menggantikan Presiden Boris Yeltsin yang mengundurkan diri, sosok Vladimir Putin terus menancapkan taring-taring kekuasaannya. Dari seorang agen Badan Intelijen Rusia atau KGB yang kurang dikenal, Putin menjelma menjadi salah satu pemimpin yang fenomenal di dunia. 24 tahun sudah ia habiskan sebagai orang nomor satu di negeri beruang merah, yang masih akan terus bertambah, mengingat ia terpilih kembali sebagai Presiden Rusia pada Pilpres 2024 ini. Padahal masa kepemimpinan Putin penuh dengan konflik, dari mulai perang Chechnya, sanksi Barat, hingga perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Apa resep yang membuat Putin bisa menjadi sangat kuat? Vladimir Putin kenal sangat pandai dalam menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Salah satunya dijelaskan oleh Andrei Soldatov, jurnalis Rusia yang hidup dalam pengasingan di London setelah dipaksa angkat kaki dari Rusia pada tahun 2020. Pada awal karirnya sebagai presiden, Putin punya kebijakan sendiri terhadap para oligarki. Dikutip dari The Guardian dan beberapa media barat lainnya, Putin menyuruh para oligarki untuk tidak mengusik urusan politik dan sebagai imbalannya mereka dapat menjalankan bisnis dengan aman. Namun menyampaikan kebijakan ini tidak mudah. Semakin kaya para pengusaha, semakin sulit menjauhkan mereka dari politik. Sebagian pengusaha lalu mulai vokal mengkritik Putin seperti Boris Berezovsky, Vladimir Kuczynski, dan Mikhail Khodorkovsky. Ketika mereka mulai getol menyerukan kritik terhadap pemerintah, geraknya dibatasi. Jeruji besi telah menanti mereka, atau jika tidak, ya mereka harus angkat kaki dari Moskwa. Tak hanya itu, Vladimir Putin juga sangat keras terhadap para aktivis. Mereka yang benar-benar menjadi ancaman bagi Putin, kalau tidak dipenjara, mati, atau disingkirkan dengan berbagai cara. Ada satu sosok yang sebenarnya dapat menjadi ancaman serius bagi Putin di Pilpres 2024, namanya Alexei Navalny. Nama Navalny melambung setelah rutin menulis di blog pribadinya perihal dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan pemerintah. Aksinya ini menarik perhatian warga yang sama-sama jengah terhadap pemerintahan Putin. Namun karena hal itulah, ia ditemukan mati di penjara Rusia di kawasan Arktik 1 bulan sebelum pemilu Rusia berlangsung. Sebagian penantang Putin yang bernasib sama, yakni bos tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin, kritikus vokal Boris Nemtsov, hingga jurnalis Rusia Anna Politkovskaya. Aksi Putin itu menjadi salah satu faktor mengapa ia dapat meraup suara pada Pilpres 2024 hingga 87%. Sebab 3 kandidat lawan Putin dalam kertas suara Pilpres bukanlah lawan berarti bagi Putin. Vladimir Putin kali pertama duduk di kursi presiden Rusia dalam kondisi negara yang tidak baik-baik saja. Ekonomi berantakan. Rusia juga masih direpotkan dengan perang Chechnya. Tak lama setelah dilantik, Putin segera membereskan masalah yang ada. Ekonomi perlahan diperbaiki. Dari yang semula pertumbuhan GDP Rusia minus pada 1998 hingga tembus 10% pada tahun 2000. Satu dekade Putin berkuasa, ia sukses menjaga angka pertumbuhan di angka 4 hingga 8%. Bahkan meski sederet sanksi dijatuhkan terhadap Rusia, imbas invasi ke Ukraina, Rusia tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Eropa. Ekonomi Rusia meningkat sebanyak 2,6% menurut perkiraan Dana Moneter Internasional atau IMF. Angka ini diraih Rusia meski dihajar sanksi Barat, termasuk pembekuan aset senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat. Ekonomi yang makin kuat ini membuat Putin kian populer, karena ia lagi-lagi menempatkan dirinya sebagai seseorang yang mampu melawan Barat.
Semakin lama Putin berkuasa, semakin banyak juga yang mengontrol segala aspek di sekitarnya. Dilansir dari CNN, kekuasaan seorang kepala negara ditentukan oleh kapasitasnya untuk menggunakan kekuatan negara tanpa dibatasi oleh pihak lain. Dalam artikel itu, Vladimir Putin menciptakan apa yang disebut sebagai kekuasaan vertikal. Grandmaster catur Rusia, Garry Kasparov, yang terkenal sebagai kritikus keras Putin, menyebut seluruh struktur kekuasaan politik Rusia bertumpu pada satu orang. Dulu saat Rusia masih berbentuk monarki, ketika Tsar meninggal, maka putranya akan diangkat menjadi raja baru. Di zaman Uni Soviet, ketika Sekjen Partai Komunis Soviet meninggal, maka komite tetap akan memilih penggantinya. Namun jika Putin yang meninggal, Kasparov menyebut tak seorang pun tahu siapa yang akan menggantikannya. Kasparov menyebut Putin tahu cara menggunakan kekuatan negaranya dan kapan harus menyerang atau bertahan. Lewat 3 faktor inilah, pelemahan oposisi, pertumbuhan ekonomi, serta kontrol mutlak kekuasaan, Putin menjelma menjadi salah satu pemimpin terkuat saat ini. Apakah power yang sedemikian besar ini mampu terus ia jaga? Hanya waktu yang akan menjawabnya.